Raja Salman Arab Saudi, itu masyarakat setempat yang bermukim di sana pun dibatasi. 60.000 orang atau 60.000 kuota, dan umurnya pun dibatasi 18 sampai 65 tahun. Persyaratannya pun ketat, harus divaksin, telah melaksanakan vaksin demi untuk keselamatan umat. Tidak kita persoalkan Bapak dan Ibu, sudah 2 tahun, 2020-2021. Dan ada amalan yang perlu sekali kita tancapkan ke dalam hati kita di bulan Zulhijjah nanti, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Kalau jemaah haji Indonesia khusus ya, tidak dapat restu dari Allah ke tanah suci, ada amalan untuk kita semua di bulan Zulhijjah nanti, pelaksanaan ibadah kurban. Ucapan selamat dari Yambo Bapak Ibu Jemaah yang telah mantap hatinya untuk mendaftar ke Bapak pengurus atau panitia kurban. Bagi yang belum, mantapkan hati awak. Jangan sampai Pak dan Ibu, cita-cita kita yang mulia ingin melaksanakan ibadah korban nanti digagalkan oleh syaitan la'natullah. Itu tipu daya syaitan Pak dan Ibu. Bapak Ibu yang berhormati, aku akan kamu tekankan pagiku di hadapan Bapak Ibu jemaah. InsyaAllah 20 menit lebih kurang ke depan. Ibadah korban itu menyempurnakan syariat Nabi Ibrahim oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dibaca peristiwa kurban pertama sekali Pak dan Ibu yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah Habil dan Qabil, anak Nabi Adam. Yang satu diterima kurbannya, yang satu ditolak. Yang satu untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang satu untuk kepentingan dunia. Tapi bukan itu yang disempurnakan. Yang disempurnakan itu adalah perjuangan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anak kandungnya. Terlaksana dengan baik. Akhirnya disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Ba'a aturannya Ustaz. Kalau kurban lah jaleh definisinya. Kurbanan, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan ternak, kambing atau domba, sapi atau kerbau, unta. Yang lain tidak. Ayam tidak Ustaz, tidak. Itik tidak. Cuma kambing atau domba, sapi atau kerbau, unta. Nah, persyaratannya cukup. Umur. Tidak boleh cacat. Matonya selamat, kakinya tidak pincang,
kemudian tidak kurus, tidak penyakit, hewan itu sempurna. Karena kita persembahkan untuk Allah semata-mata. Bapak Ibu jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melaksanakan ibadah kurban pada Yaumul Adha bulan Zulhijjah itu Ustaz, apakah berdosa? Ada beberapa pendapat alim ulama yang kita hormati. Ada ulama mengatakan hukumnya wajib kalau kita betul-betul mampu. Kalau awak mampu tidak berkorban berdosa, kecek beliau. Karena dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Sementara mensyukuri nikmat Allah itu hukumnya wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku berkahi, aku tambah. Tapi jika kamu engkar, awas azabku mah dahsyat. Dalil yang kedua adanya surah Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Perintah. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Namun demikian Pak dan Ibu, pendapat yang sederhana kita pakai, jumhur alim ulama, sebagian besar mayoritas alim ulama berpendapat itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkad. Dan dikecil sunnah muakkad itu sunnah yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah, di bawah wajib seketek. Kalau seandainya tidak melaksanakan ibadah korban, maka barakah korban itu betul-betul dicabut oleh Allah darinya. Akan jauh darinya. Ukurannya bara yang perlu dihitung Ustaz, sehingga tergolong kepada orang yang sanggup. Nah, ini berbeda lagi pendapat alim ulama Pak dan Ibu. Ada yang mengatakan 30 dinar. Haratonya 30 dinar. 10 sabale, 2 bale, 3 bale Zulhijjah. 30 dinar tuh. 1 dinar lebih kurang 2 juta Pak. Berarti kalau 30 60 juta. Kalau Imam Syafi'i lebih tegas lagi Pak dan Ibu. Ukurannya adalah cukup. Bukan kaya, cukup. Berkecukupan kita pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu kan pelaksanaan pemotongan. Cukup untuk makan, minum, anak istri tanggungan awak, kok adonyo sekolah, cukup biaya sekolahnya, keadaannya kuliah, lawak persiapkan biaya kuliahnya, balabih juga Pak dan Ibu, korban. Ukurannya adalah berkecukupan. Keutamaannya Pak Ustaz, keutamaannya luar biasa Pak dan Ibu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan Zulhijjah itu termasuk ibadah kurban. Makanya kata Rasulullah SAW, wasiatkan kepada anak beliau dan istri beliau, hai Fatimah, wahai istriku Aisyah, saksikan ibadah kurbanmu. Jangan menjarak, jangan menjauh, saksikan. Darah yang menetes ke bumi Allah memohonkan ampunan
untuk orang yang melaksanakan ibadah kurban. Berguguran dosa dan kesalahannya Pak dan Ibu diampuni oleh Allah. Berkah darah dan pertama menetes ke bumi Allah. Kalau di akhirat, mulai dari bulunya tuh, tanduknya, kakinya, dagingnya utuh dicatat sebagai kebaikan. Bahkan kendaraan baginya menuju surganya Allah. Atau ibadah kurban. Bapak Ibu yang menghormati, makanya dalam pelaksanaan ibadah kurban itu jangan ikut serta syaitan mencederai ketulusan hati awak. Saketik saja Pak dan Ibu ternoda keikhlasan Nabi Ibrahim putih lihiana. Saketik saja Ismail sebagai anak dak ikhlas, saketik sumbiang ikhlasnya dalam melaksanakan ketaatan pelaksanaan ibadah korban itu putih lihi Ismail. Karena utuh sempurna keikhlasan hamba Allah Ibrahim, Ismail, wa fadainahu bizibhin azim. Kami tebus, kami ganti dengan seekor domba dengan kebesaran Allah. Itu ambolah sekian kali berkurban Ustaz. Apakah ada yang ngobatnya? Timbul lagi pertanyaan. Ibadah korban Bapak dan Ibu setiap tahun. Kalau kita mampu setiap tahun laksanakan. Tidak ada hingga batas. Ambolah sampai 7 kali Ustaz. Tidak ada batasnya Pak dan Ibu. Selagi sanggup setiap tahun laksanakan. Karena itu adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah di Yaumul Adha. Adolo Pak dan Ibu korban patungan namo. Baa korban patungan. Dia namo keluarga besar saja. Koseku. Dia namo sia keluarga besar. Tak perlu disebutin namo cici rami. Kalau ada supaya itu Pak dan Ibu, maka ambo sarankan ke kita wasamo harus dikhususkan. Karena kata Rasulullah SAW, seekor kambing itu untuk 1 orang. Sapi, kerbau, unta untuk 7 orang. Walaupun patungan, basamo-samo, anak ikhlas, bismillah. Menantu ikhlas membantu, bismillah. Adik ikhlas, bismillah. Cucu ikhlas, bismillah. Mama ikhlas, bismillah. Keluarga ikhlas, bismillah. Sampai seko jawi Pak dan Ibu. Anan seko jawi ko nan kita ujo balapeh, kita laporkan ke panitia 7 orang. Walaupun 7 orang seko jawi samantaro bayu rami-rami keluarga, iko keluarga neramiku mandape pahalo barokah samo jonan kita ujo balapeh itu Pak dan Ibu. Itu maksudnya. Lai boleh patungan, boleh. Atas nama 1 orang, nan salah biaku dapat barokah. Pahalanya sama, insya Allah. Sehingganya setiap tahun Bapak dan Ibu timbul keikhlasan hati awak, semangat keimanan awak untuk berkurban.
dari tahun ke tahun. Di tahun kini ko takumpo piti seku kambing. Bayi yo akini dia tena muamak ya, amak mandaptar. Ko hala takumpo piti seku kambing. Walaupun dia tena muamak amak kita na mandaptar pada nebu, iko mulai dari ayahnya, suaminya, termasuk anaknya, cucunya, menantunya, keluarga besar yang ada di rumah tu mendapat berkah. Sama dengan amak nanawa ujo balapeh itu. Dan jangan sampai Pak dan Ibu, kok yo kami bersama-sama kuah, tapi namo nan kapanitia keluarga besar. Kalau saran namo jauh itu, supaya lebih sempurna sasaran untuk ibadah kurban. Pak Ibu yang menghormati. Balo tu Ustaz. Nan meninggal dunia bah Ustaz. Takkan ada ambo, ayah ambo, ibu ambo nyolun melaksanakan ibadah kurban. Kalau beliau berwasiat bapak dan ibu, kalau beliau berniat, anak yang lebih berhak untuk menyempurnakan niat beliau. Apalagi bernazar, keluarga boleh untuk menyempurnakan nazar almarhum atau almarhumah. Sama ibadah haji. Ibadah haji Pak dan Ibu, menghajikan orang yang meninggal terjadi di masa Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu ambo bani untuk melaksanakan ibadah haji, nanambo sebagai anak bani untuk melaksanakannya. Karena niat orang gaya ambo tu tidak terwujud, beliau lah diambil oleh Allah. Lai sampai lai bulia pun tidak. Ajaban Rasulullah Pak dan Ibu dengan bahasa mendidik, wahai anak muda, kalau seandainya orang gaya awak berhutang, meninggal orang gaya awak, kita sebagai anak melunasi. Leta bayu hutang pindah. Lah ya Rasulullah, demikian juga ibadah haji. Bapak Ibu yang menghormati. Ndak jale dak ambo do ustaz, nan jale dak ambo orang gaya ambo yolun melaksanakan ibadah kurban lain. Karena dek menggodang kami mencari punggung basau pawi baisi, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, morat marit, sehinggonya jole bone dak ambo sebagai anak ustaz, dan beliau yodun melaksanakan ibadah kurban. Tapi Taliban ni beliau tindak ustaz tu bak boleh. Yakin bapak dan ibu, selagi ayah dan ibu kita itu lainnya basuh mukonya, lain ke masajinya, lainnya baca Al-Quran, tidak mungkin dak baniak kanan elok. Berhak anak untuk melaksanakannya. Jangan ragu-ragu Pak dan Ibu. Tapi kok nyu ambil ladang, nyu halang-halangi orang untuk ke masjid, nyu halang-halangi orang untuk berbuat baik, atau yo ragu ambo. Tapi selagi orang tua kita itu salat, selagi orang tua kita itu membaca Al-Quran, selagi orang tua itu mengarahkan kita ke arah yang baik, tidak mungkin dia tidak berniat. Anak berhak untuk melaksanakan. Bapak Ibu yang menghormati. Di samping itu, betapa bahagianya kita melaksanakan ibadah kurban Pak, dan kita berbagi, apalagi di musim pandemi, virus yang masih kita pegunjangkan bersama-sama Pak dan Ibu. Virus yang masih
menebar. Ya. Tekanan ekonomi. Bahagia kita Pak Ibu berbagi. Dia mula Allah. Dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Wah, luar biasa. Kita yang belum melaksanakan ibadah kurban, belum mampu Pak dan Ibu, pasang niat dalam hati. Ya Allah, betapa lezatnya daging kurban dari hamba-hambamu yang mampu ya Allah. Saudara-saudara ampunan mampu ya Allah. Betapa lezatnya daging kurban. Izinkan hamba sewaktu-waktu ya Allah, daging kurban hamba pun dirasakan di orang lain. Pasang niat dalam hati Pak dan Ibu. Sesuai dengan apa sampaian tadi. Kadang niat itu Pak dan Ibu terwujud ketika kita hidup. Kadang dilaksanakan oleh anak cucu keturunan kita. Kira-kira itu mungkin yang bisa membantu Pak dan Ibu untuk pagi ini, untuk menambah kekuatan dan semangat kita bersama. Dan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu jemaah, keluarga, kampung sampai rantau yang telah bulat hatinya untuk melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Yang belum mantap niatnya, sempurnakan niat. Jangan dicederai oleh syaitan la'natullah. Betul-betul apa yang kita baca ketika solat, dan ini juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada anak beliau Fatimah ketika menyaksikan ibadah kurban itu, ucapkan wahai anakku Fatimah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, termasuk kurban, hanya untuk Allah semata-mata. Bapak Ibu yang hormati, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Termasuk ambon menyampaikan, menambah motivasi dan semangat untuk taat kepada Allah, khusus di bulan Zulhijjah nanti. Karena sekarang sudah 3 Zulqa'dah, dah lama mulai Pak dan Ibu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.